Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang kita terima adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang dimuliakan Allah ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Dan mudah-mudahan niat kita, langkah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi pemberat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja kita patut bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan, masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah hari ini kita masuk pada 15 bulan Sya'ban, yang artinya 2 pekan ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesempatan ini untuk banyak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah tentu saja akan mengantarkan kita kepada kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada kesempatan yang masih diberikan ini, kita gunakan
perbanyak amal soleh, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan pahala. Dan kita berharap sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya, mengapa engkau melakukan begitu banyak kebaikan, diantaranya adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya amal seseorang akan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di bulan Sya'ban. Dan aku ingin ketika amalku dilaporkan di hadapan Allah, tentunya aku sedang berpuasa dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Hadirin rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW bisa kita lakukan dalam rangka mempersiapkan, dalam rangka memantaskan diri kita untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti. Berbicara bulan Ramadan, tentu saja hal yang paling kita ingat adalah memperbanyak baca Al-Quran, dimulai dari hari ini dan seterusnya, dalam rangka kita memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ya meniatkan bahwasanya kita akan melangsungkan kegiatan-kegiatan wabil khusus di bulan Ramadan nanti. Ya, tentunya ketika kita mendengar kata-kata Ramadan, maka kita mengingat Al-Quran, karena salah satu penyebutan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja ketika kita berbicara tentang Al-Quran, marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, yang kalau kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang muslim, orang-orang Islam telah menjauh dari Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pembimbing yang apabila kita lakukan, yang apabila kita dalami, yang apabila kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini akan menyelamatkan kehidupan kita, bukan saja di dunia melainkan di akhirat. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika kita membaca ayat ini, kita telaah, kita pahami, kita tadabburi, kita baca tafsirnya, bahkan kita boleh mengkritisi setiap tafsir yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah menyebut dalam Al-Qur'an syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Di situ dikatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Kalau kita kembali ke awal dalam surat Al-Baqarah dikatakan dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, artinya Al-Qur'an Allah jadikan untuk kita pelajari, untuk kita pahami, dan di situ tidak sekalipun ada keraguan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar menjadikan hudan. Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk bagi kita. Jadi kalau kita pengen selamat hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat, tentunya kita jadikan Al-Quran ini benar-benar sebagai petunjuk, pedoman yang harus kita baca, yang harus kita pahami, yang harus kita dalami. Apa yang dimaksud? Ya, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa Al-Quran Allah jadikan kalau bukan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan hudal linnas wa bayyinat,
ya, bahkan Allah lengkapi, ya, Allah sempurnakan, ya, wa bayyinat, penjelasan-penjelasan di dalam Al-Qur'an. Ya, mulai dari sisi ekonomi, rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, maka apabila ketika kita jauh dari Al-Qur'an, ya kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita tidak akan sukses menjalankan kehidupan, ya, terutama di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan, Allah akan berikan mereka jalan keluar. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan saja Allah berikan mereka jalan keluar, tapi Allah berikan mereka rizki dari tempat yang tidak pernah disangkanya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikan Al-Qur'an, ya, kita perkuat diri kita dengan Al-Qur'an, perkuat keluarga kita dengan Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an bahan bacaan satu-satunya di rumah. Ya, ketika kita melek mata, yang kita buka adalah Al-Qur'an, bukan handphone, bukan WhatsApp, ya, bukan transferan dan lain sebagainya, melainkan Quran yang kita baca. Nah, inilah yang kita harus praktekkan, terlebih, ya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, kita memantaskan diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan? Ya, tentu saja pertanyaan itu bisa kita jawab, ya, dengan diri kita sendiri. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memantaskan kita untuk bisa melaksanakan dan menjalankan ibadah Ramadan penuh dengan ketakwaan, sebagaimana Allah jadikan Ramadan itu sebagai madrasah agar mendidik kita supaya sukses menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Banyak ayat, ya, yang menyatakan bahwasanya kesuksesan seseorang atau kesuksesan seorang hamba, ya, lantaran mereka beribadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yahtadun, dan seterusnya. Ini adalah dampak bagi mereka yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang terus kita sembah, dan hanya kepadanya lah kita beribadah, tidak mengharapkan apapun kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain Allah menjadikan al-bayyinat, ya, Allah juga menjadikan minal huda wal furqan. Allah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pembeda. Allah menjadikan Al-Qur'an ini, ya, menjadikan wawasan dan memberikan wawasan yang luas kepada kita. Sehingga dengan kita membaca Quran, kita memahami Al-Qur'an, kita mentadabburi Al-Qur'an, dan kita mengamalkan Al-Qur'an, kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, ya, ketika kita bisa melaksanakan atau kita kembali bisa merenungi apa-apa yang telah Allah turunkan melalui Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, tentu saja sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian, ya, untuk memantaskan diri kita, persiapkan, ya, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaharui niat kita, untuk memperbaiki tingkah laku kita. Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah Ramadan yang 2 pekan lagi akan datang, ya, mendatangi kita. Dan juga Al-Qur'an selain sebagai bahan bacaan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, ya, Rasulullah SAW menjamin kepada kita semua bahwasanya dengan Al-Qur'an kita banyak memperoleh pahala yang sangat luar biasa. Ya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa melihat bahwasanya Al-Qur'an adalah sumber, ya, yang bisa mendatangkan banyak pahala, banyak kebaikan.
Ketika memasuki bulan Ramadan, ya kita diminta untuk terus memperbanyak, ya, menghatamkan Quran. Bukan saja membaca Quran, tapi menghatamkan. Ya, setelah menghatamkan kita tadabburi, setelah kita tadabburi kita amalkan, sehingga huruf yang kita baca akan banyak sekali mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah jamin bahwasanya alif lam mim itu, kata Nabi, bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masing-masing huruf yang kita baca akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Bayangkan kalau di bulan ini dan di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan 1 kali saja, itu sudah sangat luar biasa, ya. Banyak yang kita baca dan banyak yang kita hatamkan, tentu saja akan sangat banyak kebaikan yang kita peroleh. Kalau kita hitung, sesungguhnya tidak akan sanggup kita menghitungnya. Akan tetapi inilah motivasi dari baginda Nabi SAW, mengapa kita harus mengutamakan bacaan Al-Quran untuk kita tadabburi, untuk kita baca, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan, ya, dalam melaksanakan atau dalam mewujudkan keinginan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan, tentunya kita banyak melakukan persiapan-persiapan yang tentunya kita isi 2 pekan ke depan sambil menunggu datangnya bulan Ramadan dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umur kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.